Bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kinjut. Mari kita lanjut. Bertrand Peto pernah kesurupan. Apakah itu bisa mempengaruhi sikapnya yang sedang tumbuh dewasa, Mbak Ilo? Kira-kira. Namanya orang sedang kesurupan, itu sedikit banyaknya jiwanya sedikit banyaknya sudah dikendalikan oleh sosok makhluk yang tak kasat mata ataupun kita bilang makhluk halus seperti itu. Oke, Mbak, orang kemasukan tuh berarti dia sedikit banyaknya indera keenamnya udah terbuka atau gimana, Mbak? Begini, tidak juga. Kalau indera keenam kita bilang kan dia bisa melihat sosok, melihat sosok jin ataupun makhluk halus. Tapi kalau orang kemasukan ya, belum tentu dia bisa nampak makhluk halus. Tapi tiba-tiba dia ini merasakan seperti kutunya seperti berat, tiba-tiba pusing. Nah, itu dia tidak sadar sama sekali. Oke, tapi dengan gaib dia udah dekat. Sudah gitu, masuk gitu, gaib itu masuk. Oke, terkait dengan hubungan mungkin rumah tangga, percintaan dan lain-lain. Orang yang sering dimasukin ini apakah punya permasalahan dengan hubungan percintaan itu, Mbak? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena begini ya. Dianya kadang suka berpikiran kosong sehingga makhluk gaib ataupun makhluk halus tersebut mudah untuk merasuki tubuh tersebut seperti itu. Berarti lebih ke arah negatif ya, iya, jalan hidupnya gitu ya, Mbak? Benar. Bisa dirubah juga ya, Mbak ya? Bisa, tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya. Kuatkan iman. Iya, kuatkan iman, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu dia. Baiklah, Bertrand Peto sendiri ini harus minta maaf ke Ruben atas apa yang terjadi di rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Menurut Bailo perlu nggak dilakukan? Ya, itu sangat penting sekali. Karena kan kemarin Bailo bilang nih ada sangkut pautnya dengan anak asuh nih, atau anak angkat nih. Benar. Terkait dengan hubungan Ruben dan Sarwenda. Iya. Perlu Bailo dilakukan. Sangat perlu. Bagaimana caranya, Mbak? Ini agak berat mungkin dilakukan. Begini ya. Seharusnya dia mengakui ya. Dia harus bahwasanya sosok dia ini adalah bukan anak kandung gitu ya. Nah, jadi apa yang dia lakukan terlalu berlebihan kepada ibu angkatnya ya, seperti itu ya. Nah, sebaiknya dia meminta maaf lah, atau kalau memang itu pun masih diasuh, nah sebaiknya menjaga jarak lah, jangan terlalu berlebihan terhadap ibu angkatnya tersebut seperti itu. Tapi yang lebih mungkin digarisbawahi permohonan maaf antara Bertrand Peto dan ayah angkatnya yaitu Ruben itu sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan sekali. Dengan apapun caranya, yang penting ya monggo mungkin sungkeman dan lain-lain itu mungkin menjadi solusi yang baik gitu ya, Mbak ya. Benar. Oke, ini Mbak, selanjutnya mengusir roh jahat dari luar agar hubungan Ruben dan Sarwenda tetap langgeng. Ini pandangan netizen, Mbak, karena mungkin orang ini kan Ruben ataupun Bertrand pernah kerasukan. Berarti mereka ini sering diganggu, Mbak Ilo, sama sosok-sosok yang mungkin nggak suka dengan mereka. Entah itu kiriman ataupun memang ada mungkin di rumahnya atau di daerah sekitarnya. Apakah setelah pengusiran itu akan merubah kehidupan mereka atau gimana, Mbak? Ya, bisa jadi. Apalagi nanti melakukan di ruqyah gitu ya, atau dibersihkan rumah-rumah itu dengan ayat-ayat kita bilang ya, menurut agama masing-masing lah ya. Kalau bukan Islam ya mungkin melakukan baca-bacaan yang untuk bisa mengusir jin roh ataupun roh-roh jahat seperti itu ya, sehingga rumah itu seperti bersih gitu ya. Kalau auranya gelap dia bisa jadi terang seperti itu. Iya, terang gitu ya. Ini Mbak Ilo, yang Mbak Ilo lihat lebih kemana? Kemarin kan Mbak Ilo sempat terawang ada kodam nih di dalam diri mereka masing-masing. Roh jahat itu lebih ke arah mananya, Mbak Ilo? Ke sisi yang mananya? Roh jahat itu lebih mendekat kepada sang anak, sang ibu, atau sang ayah? Ini lebih dekat kepada sang ibu dan anak. Sang ibu dan anak? Iya, dua itu. Jadi kalau bisa, kalau cara Islam di Turkiye, cara mereka apa gitu ya, Mbak? Dilakukan seperti itu ya, Mbak? Biar mengusir gitu ya, Mbak? Iya, benar. Oke. Mbak, selanjutnya nih. Jangan bermain-main dengan dunia kegaiban, bisa mengganggu fisik dan jiwa Bertrand Peto. Seperti yang saya ketahui, Mbak, Bertrand Peto atau tim produser dari media Bertrand Peto atau Ruben Onsu ini sering melakukan pencarian, Mbak, pencarian hal-hal mistis karena mereka punya konten seperti itu, Mbak. Itu alangkah baiknya dihapus saja, tidak usah dilanjutkan saja, atau gimana, Mbak?
Karena ada netizen yang menganggap hubungan retaknya rumah tangga ini karena ada serangan-serangan gaib atau pengaruh-pengaruh yang sifatnya tak kasat mata gitu, Pak. Ya, begini ya. Kalau di perkara kita bilang masalah konten atau perkara kita ingin mengetahui hal gaib, sebenarnya itu tidak ada masalah gitu ya. Loh, Mbak, saya potong dulu. Ya. Orang kadang ke kuburan aja, orang rumahnya punya istri yang lagi hamil, takut tuh Mbak dia ke kuburan, nanti takut ikut, Mbak. Ya, begini ya. Itu saya bilang ya, tergantung iman kita. Sebenarnya di kuburan itu nggak di mana saja pun ada sosok, kita bilang kan makhluk atau jin ataupun hantu. Jangankan di kuburan, di sekeliling kita ini pun ada. Nah, jadi nggak pala kita ke kuburan, mereka itu sudah ada. Bahkan jadi di dalam rumah kita sendiri pun ada. Terkait veteran peto ini, kalau untuk bermain-main atau melakukan syuting di tempat-tempat horor atau pemanggilan atau kerasukan itu biasa saja. Itu kalau masalah kerasukan ya mungkin dia dalam pikiran mungkin sedang kosong. Nah, tapi kalau di dalam dunia mistis kita masuk ke situ, selagi kita nggak menyekutukan dia atau menyembah dia ya seperti itu ya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena gini, sosok jin ataupun sosok makhluk ataupun setan itu tidak perlu ditakuti. Karena yang perlu kita takuti adalah sang penciptanya. Nah, ini kadang kan orang kebalik. Kepada sosok makhluk jin ataupun hantu atau setan, mereka pada ketakutan. Sementara kepada sang pencipta, mereka tidak takut. Ini kan sudah salah berat gitu. Jadi kalau Ruben, kalau veteran peto masalah dekat ke sana nggak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Nggak masalah, yang penting kuatkan iman dan takwa saja ya Mbak kepada Tuhannya gitu ya Mbak. Benar. Oke, selanjutnya Mbak, terawangan Ruben Onsu digugat cerai karena pindah agama. Ada yang sebut itu bukan Ruben tapi adiknya Jordi. Ini Mbak beredar pemberitaan bahwa renggangnya hubungan rumah tangga katanya karena beda agama. Ruben katanya sudah pindah agama, tapi katanya itu isinya keliru. Tapi saya mau minta jawaban dari Belo. Kalau emangnya merubah agama pasangannya sebelah ya, atau suaminya berubah agama, apakah memang akan terjadi seperti itu dari pandangan Mbah Hilo? Ya kalau menurut saya sih itu tidak terjadi ya untuk. Karena kan ini keyakinan toh Mbak. Iya. Kalau menurut saya sih tidak kalau masalah seperti itu. Saya rasa kalau menurut saya ini Ruben ini masih imannya sebenarnya masih kuat, tinggal lagi dia bagaimana seperti tertekan batin itu kalau yang saya lihat seperti itu. Kalau isu dia rubah agama atau tidak itu nggak ada menjadi soal berarti ya Mbak. Tapi kalau menurut saya tidak akan merubah agama. Terlepas dari Ruben rubah agama atau tidak gitu ya Mbak. Iya. Oke, luar biasa. Jadi yang Mbak Hilo yakinin adalah ada tertekannya batin gitu ya. Di sini lebih tertekan mana sih Mbak Hilo? Antara Ruben atau sang istri Mbak Hilo? Ya lebih tertekan Ruben. Ruben ya? Iya, kalau menurut istri sepertinya gitu ya, dia santai-santai aja gitu. Oke, dengan pindah rumah ya Mbak ya. Oke, ini Mbak Hilo, dua terakhir. Veteran Peto dikabarkan ikut angkat kaki dari rumah Ruben, ikut bersama Sarwendah. Bagaimana seharusnya daripada ke spiritual? Ini Ruben veteran Peto, anak angkatnya Mbak Hilo, ikut angkat kaki ternyata loh Mbak Hilo. Ini dari pemberitaan. Berarti dia keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah itu, ikut bersama istrinya Ruben seperti itu. Nah, yang ini arti kata kan meledak-meledak. Kalau ini, kita Mbak bilang kan ada udang di balik perkedel gitu ya. Udang di balik perkedel. Iya, seperti itu. Pandangan Mbak Hilo, sarannya ini yang perlu kita dengar toh. Sebaiknya begini ya. Kalau memang untuk menjadi hubungan yang kita bilang untuk menyatu kembali harmonis begitu ya. Nah, tinggalkanlah itu Ruben itu anak asuhnya tadi itu ya. Kembalikanlah gitu karena orang tuanya kandung pun masih ada sehingga hubungan ini menjadi kita bilang menjadi solid lagi seperti itu. Iya, kalau misalkan anak laki-laki ya ikutnya ke ayah ya, kalau ayahnya masih ada kan walaupun ayah angkat gitu ya. Benar. Tapi kenapa malah ikut ke ibunya? Iya, gitu, iya. Ini kan malah memperkeruh suasana dan membuat netizen itu berpikir yang aneh-aneh. Ya sudah jelas. Karena begini ya. Sementara suaminya ada, kok makin ikut si istri ini ikut anak angkat kan sudah keblinger ini kita bilang. Keblinger. Oke, jadi pandangan Mbah Hilo harusnya tidak seperti itu. Benar. Veteran Peto sudah dewasa harusnya bisa memilah dan memilih mana yang bisa membuat makin tentram, makin menyatukan, mana yang bisa malah membuat makin kisruh gitu ya Mbak. Iya. Tapi yang dilakukan veteran ini malah buat kisruh. Iya benar. Harusnya dia bersama Ruben ya Mbak ya. Iya. Oke, di rumah itu. Oke.
Yang terakhir Mbak Elo, pandangan spiritual saat Ruben Onsu tak tegur sapa dengan Sarwenda saat bertemu di rumah adik ipar. Jadi ini pemberitaan terbaru Mbak, mereka sempat bertemu nih Mbak antara Sarwenda yang sudah berpisah rumah dengan Ruben Onsu di rumah adik iparnya, namun tidak tegur sapa. Apakah memang seperti itu hubungannya sudah mungkin sulit untuk disatukan atau memang sudah retak atau gimana Mbak? Ya. Ini udah nggak tegur sapa ini Mbak? Iya benar, karena itu tadilah kalau kita bilang ya sepertinya masih ada batu sandungan seperti itu ya. Batu sandungan. Iya, yang arti kata masih ada seorang anak asuh tadi tersebut masih berada di lingkungan di situ ya. Nah, sebaiknya apabila ini nanti sudah pergi, kemungkinan ya mereka ini bisa bersatu kembali. Kalau menurut saya. Seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi ada orang ketiga nih yang sudah lama ada di kehidupan mereka gitu ya Mbak ya. Tidak bermaksud memulangkan ke ayah kandungnya, tetapi menjaga jarak atau membatasi dengan ketegasan-ketegasan yang ada gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Jadi Mbak Elo, kita doakan saja semoga Mbak Sarwenda dan Mas Ruben bersatu kita kembali. Sudah memberikan solusi. Terlepas dari solusi kita diterima apa enggak nih sama yang bersangkutan atau penggemarnya, ya monggo ya Mbak ya. Kita hanya memberikan tujuan kita untuk memberi saran yang terbaik ya gitu kepada Ruben ya. Iya, luar biasa.